Ada Ridwan Tuasamu yang akan berikan Baik, informasi dan lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Ridwan. Yang kejadian truk menghantam rumah warga. Ridwan, bisa Anda jelaskan apa penyebab sampai mobil tersebut bisa menghantam rumah dari warga? arah kawasan Karpan, Karangpanjang menuju baik Firda dan kawasan Aburu. Saat di tikungan yang memang cukup curam dan rawan kecelakaan, kejadian truk menghantam rumah warga tersebut ketika bahwa kabin melaju dari arah kemudian tiba-tiba terangkat sehingga menuju kawasan Aburu yang bernama Rusdin itu tidak bisa melihat tikungan yang memang jalan cukup curam dan rawan kecelakaan. Dia menurut kebingungan saksi mata dan supir tersebut mengatakan kendaraannya dan kabin bagian depan mobil tersebut kemudian tiba-tiba terangkat sehingga setirnya ke arah kiri dan supir yang bernama Rusdin itu tidak bisa melihat ke dalam arah jalan area rumah dia, salah satu warga di sekitar juga bagaimana harus mengatakan kendaraannya. Dan Ridwan, apakah dalam kejadian ini apakah ada korban jiwa begitu maupun korban luka dalam kecelakaan tunggal ini? Setirnya ke arah kiri dan tanpa untungnya dalam kejadian tersebut justru tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka. Bahkan supir yang mengendarai salah satu warga di sekitar daerah tersebut tidak mengalami luka. Apakah dalam kejadian ini apakah ada korban jiwa begitu maupun korban luka dalam kecelakaan tunggal ini? Kami memantau di lapangan, supirnya terlihat shock karena untungnya dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka. Bahkan truk yang mengendarai miliknya truk. Jadi juga agak kebingungan karena entah tidak mengalami luka siapa dan dia cukup hanya memang dia terlihat shock ketika sehingga memantau di lapangan, supirnya terlihat shock karena dia ketakutan. Kemudian Ridwan, bisa Anda jelaskan bagaimana terkait jalannya proses evakuasi dari pihak kepolisian sendiri untuk mengangkat truk badan truk di sana? Entah mau minta tolong kepada siapa dan dia cukup sebenarnya kejadian tersebut warga sekitar terjadi sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Timur, tapi proses evakuasi baru bisa kemudian Ridwan, bisa Anda jelaskan bagaimana terkait jalannya proses evakuasi dari pihak kepolisian sendiri untuk mengangkat truk badan truk di sana? Iya, sebenarnya kejadian tersebut terjadi dari area bawah waktu Indonesia Timur, tapi proses evakuasi baru bisa dilakukan sekitar pukul 11 siang karena sulitnya medan yang membuat kepolisian maupun warga sekitar kesulitan untuk mengangkat truk tersebut dari area bawah ke dan menghamburkan beberapa karung pasir ke areal bawah mobil sehingga mobil tersebut bisa terangkat dan ditarik oleh truk DRHP. Kemudian truk tersebut baru bisa dievakuasi sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur karena karung pasir lamanya areal bawah mobil sehingga dan areal jalan tersebut juga terjadi kemacetan yang cukup panjang selama beberapa jam karena proses evakuasi yang berlangsung. Truk DRHP. Kemudian baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ambon Ridwan Tuasamu atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Karena lamanya karena kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, kelangkaan bahan bakar minyak terjadi di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Kelangkaan BBM terjadi di berbagai jenis, mulai dari Pertalite, Pertamax maupun solar. Kelangkaan BBM mengakibatkan antrian panjang kendaraan terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Kita beralih ke informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur. Ada Halik Mawardi yang saat ini sudah kelangkaan BBM terjadi di berbagai jenis, mulai dari Pertalite, Pertamax maupun solar. Kelangkaan BBM mengakibatkan antrian panjang kendaraan terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur. Ada Halik Mawardi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Halik. Pertamax maupun solar. Halik, bisa Anda jelaskan bagaimana apa penyebab BBM langka di sana? Dari depo Pertamina. Jadi dalam 3 hari terakhir akibat kelangkaan BBM kerusakan jembatan di jalan trans BBM jenis pertalite di Pertamax maupun solar kabupaten. Kelangkaan dengan BBM diakibatkan oleh jembatan tersebut dari depo jalur atau kendaraan di area lancar ke jalur alternatif, namun jalur alternatif jembatan tersebut jalan sangat macet
tepatnya dan kendaraan dapat secara jalur alternatif hingga 2 hari kota Palopo. Dan pusatnya jembatan tersebut Lantas bisa Anda jelaskan berdasarkan pantauan Anda di lapangan dan juga informasi Anda himpun di lapangan begitu, apa dampak yang ditimbulkan dari adanya kelangkaan BBM di sana? Sangat macet. Kendaraan dampak utama yang menempuh jalur alternatif hingga 2 hari ini adalah antrian panjang terjadi di. Lantas bisa Anda jelaskan berdasarkan pantauan Anda di lapangan dan juga informasi yang Anda himpun di lapangan begitu, apa dampak yang ditimbulkan dari adanya kelangkaan BBM di sana? Selain itu, yang lain adalah terjadinya akibat kelangkaan BBM ini adalah antrian panjang terjadi pengecer mana antara satu botol hampir semua BBM yang ada di Kabupaten yang selama itu mengalami terjadi stok 5.000. Selain itu dampaknya rupiah. Yang lain adalah terjadinya. Kali bisa Anda jelaskan bagaimana kemudian langkah dari pemerintah setempat soal menangani kasus menangani adanya kelangkaan BBM di sana? BBM atau Pertalite yang selama tadi saya sempat mewawancarai Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Utara Muhammad Kasrum. Dia Kali bisa Anda jelaskan bagaimana kemudian langkah dari pemerintah setempat soal menangani kasus menangani adanya kelangkaan BBM di sana? Mengupayakan BBM segera masuk. Tadi saya sempat mewawancarai Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Utara Muhammad Kasrum. Dia menyebutkan bahwa telah berkoordinasi dengan pihak Pertamina dan pemerintah daerah lainnya tepatnya dari mengupayakan BBM segera masuk wilayah Morowali. Dan pada meskipun menjelang sore tadi ia mengakui bahwa tangki BBM telah tiba di kabupaten tersebut utara bisa memenuhi BBM tersebut disuplai dari pengguna yang ada di daerahnya. Tepatnya dia berharap agar wilayah posko dan jalan yang terputus di wilayah kota Palopo dan kabupaten dapat segera berbaya. Mengakui bahwa kembali normal seperti termasuk tersebut dan bisa memenuhi. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur Halik Mawar di atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akses jalan yang terputus di wilayah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Sebuah sumur bor di Dusun Batu Rumpil, RT 1 RW 7, Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang menghebohkan warga. Baik, terima kasih sumur dengan kedalaman 14 meter milik warga bernama Selamat bertugas kembali mengeluarkan minyak dan berbau menyengat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari RW 7 Jabar. Ada Kiki Andriana yang Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang menghebohkan warga. Pasalnya sumur dengan kedalaman 14 meter milik warga. Kiki, bisa Anda jelaskan bagaimana awal mula terjadi kemunculan dan berbau menyengat sumur milik warga ini? Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar. Ada Kiki Andriana yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Kiki. Pemilik rumah yang bernama Dadang. Kiki, bisa Anda jelaskan bagaimana awal mula terjadi kemunculan solar di sumur milik warga ini? Pemilik rumah dapat saya sampaikan berdasarkan informasi yang diterima di lokasi. Setelah melakukan menimai dari pemilik rumah yang bernama Dadang, setelah menyalakan rokok, keanehannya tersebut terjadi setelah itu. Namun pemilik rumah langsung bergegas untuk menguras, tengah melakukan menimba air, dan setelah melakukan menimba air, pemilik rumah menyalakan rokok. Setelah menyalakan rokok, tangannya terbakar. Silakan dilanjutkan, Kiki. Setelah itu pemilik rumah melapor bergegas untuk menguras dan lalu melaporkannya ke aparat desa setempat pukul 7 malam. Kemudian bagaimana pasca diketahui adanya solar tersebut, kehebohan apa saja yang terjadi di tengah warga setempat? Silakan dilanjutkan. Kehebohan sempat setelah itu pemilik rumah melapor kepada ketua RT dan ketua lain lalu melaporkannya ke aparat warga berbondong-bondong untuk menonton ke area sumur. Kemudian bagaimana pasca diketahui adanya solar tersebut, kehebohan apa saja yang terjadi di tengah warga setempat? Air yang kehebohan sempat terjadi di sepeda motor dan selain untuk membersihkan engsel pintu, warga berbondong-bondong meminta menonton dengan area sumur tersebut. Warga pun bagaimana kemudian langkah dari pihak polisi maupun pemerintah setempat terkait adanya temuan sumur milik warga yang bercampur dengan solar ini? Pasca kehebohan tersebut, pintu bahkan untuk tempat meminta untuk kepentingan memijat Forkopimda Jatinangor. Bagaimana kemudian langkah dari pihak polisi maupun pemerintah setempat terkait adanya temuan sumur milik warga yang bercampur dengan solar ini?
Pasca kehebohan tersebut, kepolisian setempat bagaimana kemudian hasil kajian dari pihak KCD SDM sendiri terkait adanya solar di dalam sumur milik warga ini, Gigi? Pemasangan pantauan saya di polisi dan menutup sumur tersebut. Kantor cabang dinas SDM. Bagaimana kemudian hasil kajian dari pihak KCD SDM sendiri terkait adanya solar di dalam sumur milik warga ini, Gigi? Air yang bercampur solar pihak pantauan saya di lokasi tadi memastikan petugas dari lokasi tersebut tidak cabang dinas SDM kandungan yang 5 dan Kabupaten telah melakukan pengecekan air yang bercampur tersebut dan melakukan kajian pastikan air yang bercampur soal pencemaran pihak. Namun pihak SDM belum memastikan dari lokasi tersebut tidak ada potensi sumur kandungan solar tersebut dan dipastikan baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menjemput keterangan dari seorang pemilik rumah bernama Dadang dan juga Evo Rizkanda, analis potensi sumber air tanah dan kantor pada kantor cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah 5 Sumedang. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menjemput keterangan dari seorang pemilik rumah bernama Dadang dan juga Evo Rizkanda, analis potensi sumber air tanah dan kantor pada kantor cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah 5 Sumedang. Berikut liputannya untuk Anda. Awal itu bakal nembak kapan, Pak? Lah kemarin ke jam Gelembung. Jam 9 pagi ya. Gelembung terus nampar gitu. Terus nampar. Nah, kita tidak, kami belum tahu di mana asap itu bisa masuk ke sumur. Licin gitu di sana. Dari sini sekian banyak sumur, cuma satu sumur aja. Bakal nembak kapan, Dadang yang cuma oleh solar. Oh, di sini menurut informasi dari benar ternyata ada pencemarannya. Di sini tidak ada solar. Nah, kita tidak, kami belum tahu dari mana karena masuk ke dalam sumur itu sumurnya ada pembangunan di sini sekian banyak sumur, tidak satu sumur aja. Pencemaran Dadang yang jadi nggak ada potensi ya, Pak? Yang di sini menurut informasi dari kami dan dari kita di sini tidak ada yang BIPA karena kita belum tahu nih jenis dari pembangunan dari mana, jadi tidak mempengaruhi pencemaran di sini. Jadi nggak ada potensi ya, Pak? Mampu mengamankan 101 tersangka yang terlibat kasus perjudian. Dari tangan para tersangka, aparat menyita sejumlah barang bukti termasuk uang sebesar 21 juta rupiah. Penangkapan tersangka merupakan hasil operasi penyakit masyarakat atau PEKAT yang digelar bersama Polres dan Polresta Jajaran. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tangan para tersangka ada Joviter Husin yang saat ini termasuk uang sebesar 21 juta rupiah. Penangkapan tersangka merupakan Joviter, bisa Anda jelaskan bagaimana proses penangkapan yang digelar bersama Polres dan Polresta Jajaran? Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung ada Joviter Husin yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Joviter. Halo Firda, dari hasil Joviter, bisa Anda jelaskan bagaimana proses penangkapan dari 101 tersangka ini? Operasi pekat ini dilaksanakan seperti disampaikan dari Polres dan Polresta dari tanggal 18 Oktober 101 tersangka terlibat dan ini pihak polisi sendiri dari hasil operasi selama kurang lebih 38 perkara yang ditangani oleh operasi pekat ini dilaksanakan dari Polda dapat dari Polres dan Polresta dari tanggal 18 Oktober sampai 31 Oktober kemarin. Kemudian apakah dari penangkapan 101 tersangka ini di kasus perjudian dan perjudian ini, apakah ini memang satu kasus atau ada beberapa total kasus di sana? Ya, seperti yang sampaikan serta Wadir Capai Lampung bahwa satu ini dari 38. Kemudian apakah dari penangkapan 101 tersangka ini di kasus perjudian dan perjudian ini, apakah ini memang satu kasus atau ada beberapa total kasus di sana? Berupa ya seperti yang sampaikan macam-macam tidak pidana perjudian seperti bahwa satu tersangka ini dari 38 judi ludo dan juga kasus yang ditangani Cabung Ayam. Dari pengungkapan ini laporan bahwa untuk perkara yang ditangani ini Cabung Ayam termasuk yang sulit karena bermacam-macam tidak mereka menggunakan atau melaksanakan di area yang kartu remi sulit terjangkau atau di daerah ludo dan juga termasuk di Cabung Ayam. Lantas apa saja barang bukti yang sudah disita dan diamankan oleh pihak kepolisian di sana? Untuk mengungkap di Cabung Ayam ada beberapa macam barang sulit selain uang tunai juga mereka menggunakan atau saat melaksanakan di area yang cukup sulit terjangkau oleh daerah pedalaman serta beberapa
ekor ayam. Lantas apa saja barang bukti yang sudah disita dan diamankan oleh pihak kepolisian di sana? Para pelaku atau tersangka sudah diamankan. Ada beberapa macam dan saat ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Lampung. Ditemukan baik Jupiter, mungkin ada imbauan khusus dari pihak Polda Lampung sendiri kepada masyarakat khususnya terkait kasus perjudian di sana. Iya, pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk para pelaku atau tidak terlibat tindak pidana perjudian. Dan saat ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Lampung. Menginformasikan ke aparat Jupiter, mungkin ada imbauan khusus dari pihak Polda Lampung sendiri kepada masyarakat khususnya terkait kasus perjudian di sana. Iya, arena judi di mengimbau masyarakat untuk itu tidak terlibat tindak pidana perjudian, bersama dengan masyarakat bisa menginformasikan ke aparat polisi tempat. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari AKBP Rizal Marito, Wadir Krimum Polda Lampung. Berikut liputannya untuk Anda. Arena judi di wilayah sekitar mereka. Dari yang rekan-rekan itu mereka sekalian polisian berharap bersama dengan masyarakat sekitar. Kita proses. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari AKBP Rizal Marito, Wadir Krimum Polda Lampung. Berikut liputannya untuk Anda. Kasus perjudian dan yang melakukan sekalian lihat di depan ini ada penangkapan atau penahanan terhadap saat ini sudah kita proses satu tersangka. Adapun diantaranya hasil dari pelaksanaan operasi pekat ini adalah kemudian rekan-rekan sekalian kita telah mengamankan 38 maupun barang bukti yang menerima dan bagian daripada barang bukti yang ada penangkapan diantaranya adalah uang tunai sebesar 21.320. Satu diantaranya adalah kemudian rekan-rekan sekalian yang kita amankan beberapa barang bukti lainnya berupa 13 ekor ayam yang ada, kemudian adalah 32 unit handphone, 4142 set card, 28.000 dan 100, kemudian ada judi jenis toget, termasuk juga ATM, beberapa barang bukti lainnya roda 2 28 ekor ayam serta kemudian 32 unit handphone, kemudian rekan-rekan sekalian 42 set card perjudian dan 120 kopi antaranya adalah stoger, termasuk juga ATM, kemudian kendaraan online roda 2 sebanyak 28 ayam, termasuk serta kartu kredit transfer dan juga lain. Demikian. Kemudian rekan-rekan sekalian, ada pun jenis perjudian yang berhasil. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto meninjau lokasi di Jalan Pasar Induk Jambu 2 yang terdapat longsor. Kondisi permukaan beton yang ada di sisi tembok pembatas tanah yang longsor kini ambruk. Akibatnya satu kios dan 3 rumah di bantaran Sungai Ciliwung rusak. Beruntungnya tak ada korban jiwa karena sebelum kejadian Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto meninjau lokasi di Jalan Pasar Induk Jambu. Kondisi permukaan beton yang ada di sisi tembok pembatas tanah yang longsor kini ambruk. Akibatnya satu kios dan 3 rumah di bantaran Sungai Ciliwung rusak. Beruntungnya tak ada korban jiwa karena sebelum kejadian bisa Anda jelaskan apa penyebab dari longsor yang terjadi di Jalan Pasar Induk Jambu 2 ini. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Bogor, ada Lingga Arfian yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Lingga. Terjadi sejak pagi hingga malam. Lingga, bisa Anda jelaskan apa penyebab dari longsor yang terjadi di Jalan Pasar Induk Jambu 2 ini? Karena kondisi tembok Firda dan rekan tanah yang benar saya informasikan bahwa samping beberapa waktu lalu pertama Bogor dilanda barat angin dan saat yang bersamaan kemudian digali sejak pagi hingga malam sehingga fondasi di kawasan fondasi tembok tersebut rubuh dan Jambu 2 hingga membuat kondisi satu kios dan 3 rumah di kawasan tersebut hancur. Akibat itu juga fondasi memang kondisi jalan darat pun mengkhawatirkan sehingga kemudian diguyur badan jalan dan itu sehingga Lingga, bagaimana kemudian penanganan dari jangka pendek dan juga jangka panjang di lokasi longsor tersebut oleh pihak pemerintah di sana? Rumah di kawasan tersebut hancur. Akibat itu juga fondasi jalan dilakukan pun mengkhawatirkan sehingga ditutup kemudian badan jalan diletakkan beberapa. Lingga, bagaimana kemudian penanganan dari jangka pendek dan juga jangka panjang di lokasi longsor tersebut oleh pihak pemerintah di sana? Tersebut dipasangi barrier sehingga ada pembatasan yang pasti antara longsoran dan akses yang bisa dilintasi warga. Selain itu untuk jangka pendek ketika terjadi hujan di jalan sayur diminta agar ditutup sehingga tidak dilalui oleh kendaraan roda 4. Untuk jangka panjang jalur tersebut pemerintah barrier sehingga koordinasi dari pembatasan pasti antara Cisadane dan koordinasi yang bisa dilintasi terkait penanganan longsor itu untuk jangka pendeknya ketika Lingga, selain di Pasar Jambu 2, apakah ada titik longsor
di lokasi-lokasi lainnya. Untuk jangka panjang sendiri, pemerintah masih menunggu koordinasi dari Balai Ciliwung Cisadane untuk koordinasi lebih lanjut terkait penanganan longsor oleh kejadian banjir limpah. Lingga, selain di Pasar Jambu 2, apakah ada titik longsor di lokasi-lokasi lainnya? Itu juga tembok yang roboh. Namun dari semua itu tidak ada korban jiwa, hanya ada sekitar korban luka yang terjadi di 24 wilayah Kabupaten Kraman. Saat ini BPBD oleh kejadian banjir dan pemerintah Kota Bogor juga terus melakukan monitoring kepada aparatur wilayah tembok yang roboh. Namun dari semua itu tidak ada korban jiwa, hanya ada 2 korban Hingga luka. apakah ada dana bantuan tidak terduga atau BTT yang dianggarkan oleh pemerintah di sana untuk penanganan bencana longsor kali ini? Pemerintah Kota Bogor juga terus melakukan monitoring kepada aparatur wilayah anggaran untuk memberikan siaga bencana tidak terduga tersebut hingga akhir tahun nanti. Hingga apakah ada dana bantuan tidak terduga atau BTT yang dianggarkan oleh pemerintah di sana untuk penanganan bencana longsor kali ini? Warga yang ambruk, namun memang harus dipastikan lagi bahwa rumah ketahui berada di lahan yang ilegal karena di beberapa dari bantuan bencana alam terduga tersebut hingga akhir tahun nanti dan beberapa 6 miliar anggaran yang bisa di sepanjang aliran sungai yang memang tidak boleh oleh dari hunian seperti itu. Warga yang ambruk, namun memang baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, dan berikut liputan untuk Anda. Rumah warga dan beberapa bangunan berdiri di panjang aliran sungai yang memang tidak boleh. Dan ketika hujan, saya minta tidak boleh turun rapat. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, dan berikut liputan untuk Anda. Jadi harus koordinasi, tapi saya minta segera kali saya ke pasar buat barier dulu, satu penyelamatan dari Lewati. Dan ketika hujan, saya minta tidak boleh turun rapat, hanya roda 2. Saya minta BPBD koreksi dengan PUPR, pergerakan juga ya, biar koordinasi, tapi saya beli koordinasi, saya ke pasar PUPR. Jadi nomor 1 penyelamatan dulu, lakukan. Kalau yang di bawahnya udah digeser semua. Kondisi di bawahnya itu masih kuat atau udah bolong? Udah bolong, saya kira berbahaya sekali. Ya udah coba bawahnya, pergerakan dari sini. Dan ketika hujan waktu aja, biar dulu. Kami dikorekan kemudian dilakukan tahun. Nah, itu masih koordinasikan dulu. Lakukan bisa dengan Kondisi di bawahnya itu masih kuat atau udah bolong? Udah bolong, berbahaya sekali. Ya udah coba bawahnya udah nggak ada. Tribuners, kita akan jeda sejenak, kami masih akan menunjukkan informasi menarik untuk Anda. Selesai ini tetaplah di live. Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Tribuners, kita akan jeda sejenak, penangkapan atau penggerbekan atau apa selesai ini tetaplah di live. Karena gitu, kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang kalau tidak berdarah dan saya stroke sendiri yang di berdarah. Jumit 37 Stroke yang tidak ini berdarah yang itu semalam biasanya baru mulai, ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbekan, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan gitu ya. Ya, saya baca stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini si anak ini dijadikan sebagai tersangka. Tapi kalau di Korea kalau Kamboja itu ada beberapa ini kita bicara yang di luar kasus Komodo ya, Dengan hujan shower, gitu ya. dimana terdapat batas jelas antara adanya hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal terus dari anatomi dijadikan sebagai tersangka begitu. Mulai artinya terjadinya perlempekan. Ini kita bicara yang di luar kasus Komodo ya. Dengan hujan shower, dimana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan urusan hujan yang biasanya terjadi pada fase awal masuk stage. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk berpuasa di 6 hari. menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, saya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis semalam baru mulai berpuasa di 6 hari Syawal. Penangkapan atau penggerbekan atau apapun
Karena gitu, kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang Kalau tidak berdarah dan saya stroke yang sendiri di berdarah. unit Stroke yang 37 tidak ini berdarah yang itu semalam biasanya baru mulai. ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu Penyumbatan di sini mungkin aku nggak ngerasain pikirnya penangkapan atau tidak signifikan, penggerbekan tapi kalau di Korea atau di Karena gitu, Kamboja itu ada beberapa kriteria. yang Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan Gitu ya. Ya, saya baca stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini jadi anak ini dijadikan sebagai tersangka. tapi kalau di Korea Ya, kalau Kamboja itu ada beberapa ini kita bicara yang di luar kasus Sukomodo ya. Dengan hujan shower, Gitu di ya. mana terdapat batas jelas antara adanya hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal Maret untuk dari anak Bahaya juga. dijadikan sebagai Jadi tersangka begitu. mulai artinya terjadinya kalau perlembekan. ini kita bicara yang di luar kasus Sukomodo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal Maret untuk Kalau misalnya Amerika Bahaya Serikat juga. sekarang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk berpuasa di 6 hari Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis semalam baru mulai. berpuasa di 6 hari Syawal penangkapan atau penggerbekan atau apapun. Karena gitu, kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang Kalau tidak berdarah dan saya stroke sendiri yang di berdarah. unit Stroke yang 37 tidak ini berdarah yang itu semalam biasanya baru mulai. ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini mungkin aku nggak ngerasain penangkapan pikirnya atau tidak signifikan, penggerbekan. tapi kalau di Korea atau di Karena gitu, Kamboja itu ada beberapa kriteria. yang Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan Gitu ya. Ya, saya baca stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini jadi anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. tapi kalau di Korea Ya, kalau Kamboja itu ada beberapa ini kita bicara yang di luar kasus Sukomodo ya. Dengan hujan shower, Gitu di ya. mana terdapat batas jelas antara adanya hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal Maret untuk dari anak Bahaya juga. dijadikan sebagai Jadi tersangka begitu. mulai artinya Ya, terjadinya kalau perlembekan. ini kita bicara yang di luar kasus Sukomodo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang tanah biasanya terjadi diambil. pada fase awal Maret untuk dari Kalau misalnya anak Amerika Bahaya Serikat juga. sekarang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk berpuasa di 6 hari Menurut saya Syawal. memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis semalam baru mulai. berpuasa di 6 hari Syawal penangkapan atau penggerbekan atau apapun. Karena gitu, kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan Saya stroke yang sendiri di berdarah. unit Stroke yang 37 tidak ini berdarah yang itu semalam biasanya baru mulai. ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini mungkin aku nggak ngerasain penangkapan pikirnya atau tidak signifikan, penggerbekan. tapi kalau di Korea atau di Karena gitu, Kamboja itu ada beberapa kriteria. yang Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan Gitu ya. Ya, saya baca stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini jadi anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. tapi kalau di Korea Ya, kalau di Kamboja itu ada Terima beberapa kasih Anda masih paper bersama yang kami. Mas, ya, dulunya Informasi selanjutnya saudara. Gitu ya. Setelah Ya, saya baca Bapak betul kan, pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. bersama Kepala Dinas si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Jauh Jalan Patimura Ya, kalau Kecamatan Nongsa, Kota Terima Batam, kasih Anda masih Kepulauan bersama Riau, tepatnya kami di di Kaliban Live Update. Center. Kita beralih ke Terlihat informasi ada selanjutnya, dua alat saudara. berat yang sedang Setelah bekerja Batam melakukan diterjang banjir normalisasi. beberapa waktu lalu, Informasi Wakil Wali Kota lebih Batam lengkapnya akan Amsakar disampaikan Ahmad oleh bersama rekan Kepala jurnalis Dinas kami Bina dari Marga dan Tribun Sumber Daya Batam, Air, ada Roma Ulian Yumas saat ini Nur sudah meninjau tersambung Jalan bersama kami. Patimura Kabel, Halo Roma. Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, tepatnya di Kaliban Center. Terlihat ada dua alat berat yang sedang bekerja melakukan normalisasi. Firda. Informasi Roma, lebih bisa Anda lengkapnya jelaskan akan apa disampaikan oleh sebenarnya- rekan apa jurnalis saja kami upaya dari dari Pemkot Tribun di sana Batam, ada Roma menangani Ulian banjir saat ini yang sudah terjadi beberapa tersambung waktu bersama lalu? kami. Halo Roma. Baik, terima kasih Firda. Jadi karena
di akhir tahun ini, lebih tepatnya di bulan November, ya halo kerap terjadi musim hujan di Kota Batam ini, dan ini biasanya langganan di setiap tahun pada akhir tahun. Nah, baik Firda, jadi karena upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam, lebih tepatnya di bulan menangani banjir, kerap terjadi salah satunya melakukan normalisasi secara dan ini selain itu biasanya langganan di setiap tahun pada akhir berbagai tahun, seperti salah satunya baik Firda, pembangunan gorong-gorong atau yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam dalam menangani banjir. Yang pertama, salah satunya melakukan normalisasi secara rutin. Selain itu, dilakukan juga jadi untuk titik banjir di Kota Batam sebelumnya ada 52, pembangunan gorong-gorong atau yang tertangani oleh pemerintah Kota Batam. Selain ini yang tersisa adalah 28 titik banjir yang tersebar di seluruh Kota Batam kemarin. Begitu Firda. Baik Firda, jadi untuk titik banjir di Kota Batam sebelumnya ada 52, jadi udah ada beberapa yang tertangani oleh pemerintah Kota Batam. Jadi ini yang tersisa adalah 28 titik banjir yang tersebar di seluruh Kota Batam oleh pemerintah Kota Batam dengan anggaran besar, yakni membuat gorong-gorong yang begitu besar seperti di perumahan utama Batam Center di kawasan kampus Universitas dan di Pasar tahun ini ada 3 titik. Tahun ini baru 3 titik, ada 3 titik banjir yang ditangani oleh Kota Batam dengan anggaran besar, jadi selain membuat gorong-gorong yang begitu besar, melakukan seperti di perumahan Batam juga melakukan Batam Center di pembangunan kawasan kampus sehingga dan dapat menampung curah hujan. Di Kota Batam sehingga tidak lagi terjadinya banjir. Begitu Kota Batam yang cukup terbatas. Jadi selain pembuatan, selain melakukan normalisasi, pemerintah Kota Batam juga melakukan pembangunan parit yang besar sehingga dapat menampung curah hujan di Kota Batam sehingga tidak lagi terjadinya banjir. Begitu Firda. Sehingga berdampak. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam Roma Uli atas laporan Anda, dan tadi Tribuners Roma juga sudah menghimpun keterangan dari Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad. Berikut liputannya untuk Anda. Itu ujungnya sampai ke pembangunan di sini masih berlangsung, sehingga berdampak ke gorong-gorong, gorong-gorong atau apa istilahnya di sekitar Kalbar sampai ke situ. Dari parit-parit yang di jalan nasional yang menghubungkan antara Kabil dengan itu ujungnya sampai ke di situ tuh masih kecil, gorong-gorongnya cukup kecil dan lebih masalah lagi karena ada pipa air sampai ke situ di jalannya pipa air Pitimonya sekarang menghubungkan antara Kabil di laluan genangan air, di laluan air itu betul, sehingga tergenang. Gorong-gorongnya cukup kecil. Apa yang harus kami lakukan? Lebih masalah ya normalisasi ini. Ada pipa air sudah dilakukan oleh Pak Yu dengan menurunkan 2 alat Pitimonya sekarang itu di laluan genangan air, di laluan air itu betul, sehingga tergenang berenang dia ke wilayah. Apa yang harus kami lakukan? Pertama ya normalisasi ini. Dan alhamdulillah sudah dilakukan oleh Pak Yu dengan menurunkan 2 alat penampungannya. Mudah-mudahan dengan kita di sini, dengan langkah yang kita lakukan ini akan bisa sedikit mengurai masalah berenang-berenang dia ke wilayah ini untuk melakukan pelebaran. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Beberapa daerah di Sulawesi Utara kini hampir setiap hari mengalami hujan beragam intensitas, mulai dari ringan hingga lebat. Koordinator operasional Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado, Ben Artermole, mengatakan fenomena ini wajar karena Sulut telah memasuki musim hujan informasi selanjutnya, saudara. Beberapa daerah di Sulawesi Utara kini hampir setiap hari mengalami hujan beragam intensitas, mulai dari ringan hingga lebat. Koordinator operasional Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado, Ben Artermole, mengatakan fenomena ini wajar karena Sulut telah memasuki musim hujan sejak pertengahan Oktober 2021. Secara keseluruhan saat ini. Untuk informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Manado, ada Iswara Safitri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Iswara. Sudah memasuki musim hujan, jadi Firda. Iswara, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi cuaca di Sulawesi Utara secara keseluruhan saat ini? Lebih sering mengalami hujan ringan, saat ini sudah mulai cuaca di Sulawesi Utara dengan intensitas sedang memang sudah memasuki musim hujan, jadi hujannya sendiri masih belum intensitas hujannya sendiri juga sudah meningkat dari yang tadinya berada di awal sering mengalami hujan ringan, saat ini kapan untuk perkiraan dari BMKG sendiri terkait terjadinya fenomena La Nina, segera informasinya hingga lebat.
Namun kalau untuk fenomena La Nina sendiri yang memang biasa terjadi di musim hujan, masih berada di awan dari pihak stasiun meteorologi. Kapan untuk perkiraan dari BMKG sendiri terkait terjadinya fenomena La Nina sebenarnya informasinya? Bulan Oktober kemarin, namun periodenya kalau untuk fenomena La Nina masih lemah. Yang memang untuk biasa terjadi di musim hujan, nantinya menurut fenomena La Nina ini akan terus berlangsung stasiun meteorologi Samratulangi hingga Februari 2022 itu sudah terjadi intensitas lemah hingga bulan Oktober kemarin. Namun periodenya Iswara lantas bencana hidrometeorologi seperti apa yang perlu diwaspadai oleh masyarakat di Sulawesi Utara sendiri? Fenomena La Nina ini akan terus berlangsung karena Sulawesi Utara dan sendiri ini adalah salah satu wilayah yang memiliki intensitas lemah hingga yang luas seperti itu. Salah satu yang perlu lantas bencana hidrometeorologi seperti apa yang perlu diwaspadai oleh masyarakat di Sulawesi Utara sendiri? Wilayah karena Sulawesi Utara sendiri ini adalah salah satu wilayah yang memiliki wilayah kepulauan yang luas dan angin puting beliung serta tentunya adalah longsor seperti itu. Memang biasa baik, Tribuners jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Ben Arthur Mole, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi dan Meteorologi Samratulangi Manado. Berikut liputannya untuk Anda. Angin puting beliung pada beberapa pekan ini kita sudah baik, Tribuners jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Ben Arthur Mole, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi dan Meteorologi Samratulangi Manado. Berikut liputannya untuk Anda. Beberapa wilayah umum di wilayah khususnya pada beberapa pekan ini sebagian besarnya sudah masuki awal musim hujan di Oktober dan September kedua atau musim raya di bulan Oktober, sehingga pada bulan Oktober adalah beberapa wilayah berada pada musim hujan. Nah, untuk wilayah Sulawesi Utara menurut pasalnya kami memasuki wilayah yang disebutkan Oktober dan September kedua atau raya di bulan Oktober, sehingga pada bulan November adalah fase mana kita berada pada musim hujan. Lalu wilayah Sulawesi Utara menurut pantauan kami di wilayah informasi bahwa seperti di wilayah kami memperkirakan kondisi cuaca pada sepekan depan masih tetap sama, kita masuk pada musim hujan dan juga cuaca sekarang berubah laut yang terjadi hujan. Di sebagian informasi bahwa kami juga langsung untuk kondisi cuaca pada sepekan ke depan masih tetap sama, kita masuk pada sebelah musim daya dan juga cuaca untuk apa yang sebagian besar wilayah masyarakat kami juga langsung berkesinambungan langsung dengan masyarakat. Seekor ikan pesut kembali ditemukan mati di perairan Sungai Mahakam, tepatnya di Desa Kuyuk, Kecamatan Warawis, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pesut tersebut ditemukan pada Senin pagi tanggal 8 November maksud kami oleh warga dan langsung dievakuasi. Seekor ikan pesut informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Aris Joni yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Aris, tersebut ditemukan pada Senin pagi. Aris bisa Anda jelaskan terkait penemuan pesut ini seperti apa informasinya? 8 November maksud kami oleh warga dan langsung dievakuasi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Aris Joni yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Aris. Di mana warga melihat Aris bisa Anda jelaskan terkait penemuan pesut ini seperti apa informasinya? Yang mirip dengan sejenis ikan mengambang di informasi awal bahwa pesut wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah dicek warga ternyata memang pada Senin subuh itu adalah warga melihat sesuatu pesut yang mati yang mirip dengan sejenis ikan oleh warga dan di perairan laporkan kepada pihak yang berwajib wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah dicek warga Aris, lantas apakah pesut tersebut memang sudah mati lama atau seperti apa informasinya dari pihak di sana? Ikan pesut yang mati dari langsung dievakuasi oleh salah seorang peneliti pesut laporkan kepada pihak yang berwajib dari Yayasan Rasi. Aris, lantas apakah pesut tersebut memang sudah mati lama atau seperti apa informasinya dari pihak di sana? Tersebut diperkirakan baru mati karena tidak ditemukan adanya salah seorang peneliti pesut Mahakam kulit yang mengelupas dari Yayasan Rasi terlihat segala dan nilai mengatakan bahwa Aris, apakah saat ini sudah diketahui penyebab kematian dari pesut yang ditemukan oleh warga ini? Pesut tersebut diperkirakan saat ini tim peneliti masih melakukan adanya laboratorium terkait
kulit yang mengelupas dan penyebab kematian dari hal tersebut itu. Pasalnya Aris, apakah saat ini sudah diketahui penyebab kematian dari pesut yang ditemukan oleh warga ini? Sekitar 30 tahun lebih, karena saat ini tim peneliti masih melakukan hampir habis laboratorium terkait sendiri penyebab kematian dari pesut masih pasalnya akibat diperkirakan pesut itu masih diperdalam lagi dengan berusia sekitar 30 tahun lebih, karena gigi dari lantas saat ini di tahun 2021 sepanjang tahun 2021 begitu sudah ada berapa total kasus pesut yang mati di Sungai Mahakam? Yayasan Rasi sendiri mencatat sepanjang dengan tahun 2021 ini sudah ada saat ini di tahun 2021 sepanjang tahun 2021 begitu sudah ada berapa total kasus pesut yang mati di Sungai Mahakam? Di mana Yayasan Rasi sendiri mencatat terdapat sebanyak 3 pesut yang masih bayi dan 5 pesut yang sudah dewasa. Sudah ada sekitar 8 kasus atau dikuburkan ikan pesut mati oleh Sungai Mahakam, Kabupaten Peliti atau yang berwajib, mana di salah satu desa di terdapat sebanyak 3 pesut yang masih bayi dan 5 pesut yang sudah dewasa. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltim, Aris Joniatas, laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tim peneliti atau yang berwajib. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Pelepasan 12 individu pada 3 jenis hewan dilakukan di area Campground 2 Bumi Perkemahan Sukamantri, Kelurahan Taman Sari. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltim, Aris Joniatas, laporan Anda. Taman Nasional Gunung Halimun Salak atau TNGEHS resmi melepaskan informasi selanjutnya, saudara. Pelepasan 12 individu pada 3 jenis hewan dilakukan di area Campground 2 Bumi Perkemahan Sukamantri, Kelurahan Taman Sari Nasional di Bumi Perkemahan Sukamantri pada Minggu 7 Informasi November. Lebih lengkapnya disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari TNGEHS. Ada Rinaldi yang saat ini sudah tersambung sama kami. 1 elang ular bidu dan 1 elang alap jambul pada gelaran acara puncak Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional di Bumi Perkemahan Sukamantri. Informasi lebih lengkapnya kami disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor. Ray, bisa dijelaskan bagaimana jalannya pelepasan 12 satwa di sana? Ya, sebelumnya ini merupakan rangkaian acara dari Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional. Ray, bisa dijelaskan bagaimana jalannya pelepasan 12 satwa di sana? Sebelumnya juga selain pelepasan, ada sebelumnya ini merupakan podcast edukasi rangkaian acara dari Hari Cinta mengenal alam dan satwa, melestarikan alam. Lalu di acara puncak itu diselenggarakan pelepasan Taman Nasional 12 individu ini dan 3 jenis satwa. Juga di antaranya selain pelepasan ada edukasi Kukang Jawa, podcast dan 2 elang untuk jadi, lantas bagaimana pelepasan satwa apa saja yang dilakukan oleh pihak-pihak di sana? Lalu di acara puncaknya juga ada pelepasan jadi 12 individu ini 3 jenis satwa elang, di antaranya 2 elang ini yang dilepaskan merupakan Kukang Jawa dan 2 elang. Ya, elang alam. Lantas bagaimana pelepasan satwa apa saja yang dilakukan oleh pihak-pihak di sana? Elang ini juga merupakan dari pemberian dari warga Bogor dan warga Yogyakarta, di mana sebelumnya 2 elang ini yang dilepaskan merupakan jenis rehabilitas dulu selama 9 bulan. Elang alam dicek dulu kesehatannya, elang di ular bidati, dan elang ini juga untuk siap merupakan dari pemberian dari warga Bogor dan warga dari segi fisik seperti itu, rehabilitas dulu selama 9 bulan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bogor, Rinaldi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Kolaborasi Pemuda Pelestari Lingkungan atau Kopling melakukan upaya pelestarian lingkungan di Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Aksi peduli lingkungan ini berangkat dari kepedulian mereka terhadap dampak kerusakan laut yang terjadi, seperti kerusakan terumbu karang akibat penangkapan informasi selanjutnya, saudara. Juga kerusakan mangrove pelestari lingkungan atau Kopling melakukan upaya pelestarian lingkungan di Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Informasi lebih lengkapnya aksi peduli lingkungan ini berangkat dari kepedulian mereka terhadap kerusakan laut yang terjadi, seperti kerusakan terumbu karang akibat penangkapan ikan dengan bom, juga kerusakan mangrove akibat sengaja. Asnawi, bisa Anda jelaskan organisasi dari mana saja yang terlibat dalam informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Palu. Ada Asnawi Zikri yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Asnawi. Itu merupakan kolaborasi pemuda dari lingkungan. Asnawi, bisa Anda jelaskan organisasi dari mana saja yang terlibat dalam kopling dalam menjaga
Kelestarian Lingkungan dan di Kabupaten Banggai Laut ini? Yang kemudian peduli terhadap lingkungan sendiri itu merupakan organisasi yang terlibat oleh sendiri yang terdiri dari Yayasan Kali. Kopling itu ada beberapa organisasi kemudian yang berada di keluarga pencinta alam Mutiara Nusantara Banggai Laut yang kemudian muda-mudi Banggai Laut peduli terhadap lingkungan, gerakan pemuda Banggai Laut, dan untuk organisasi yang terlibat sendiri dan mahasiswa dari Yayasan Kali adalah Katulistiwa Alam Lestari. Kemudian apa saja yang dilakukan oleh Kopling ini, Kopling Banggai Laut dalam melestarikan laut ini? Kemudian muda-mudi Banggai Laut. Untuk kegiatan gerakan pemuda Banggai Laut, Kopling sendiri melakukan beberapa kegiatan ya, seperti mahasiswa Kabupaten Banggai Laut terumbu karang. Kemudian apa saja yang dilakukan oleh Kopling Banggai Laut dalam melestarikan laut ini? Salah satu hewan endemik yang ada di Kabupaten Banggai Laut Tengah yaitu kegiatan sendiri untuk Kopling sendiri melakukan demikian beberapa kegiatan ya, seperti konservasi. Lantas di mana saja lokasi konservasi yang dilakukan oleh Kopling di Banggai Laut ini? Penanaman mangrove dan karena Kopling ini atau salah satu hewan endemik yang ada di Kabupaten Banggai Laut Tengah yaitu Banggai K21 ini, sehingga demikian hanya satu titik ya, baru satu titik. Lantas di mana saja lokasi konservasi yang dilakukan oleh Kopling di Banggai Laut ini? Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah. Namun karena Kopling ini atau kolaborasi ini baru dicari lagi pada tahap baru untuk 2000 teman-teman Kopling ini melakukan konservasi, sehingga hanya satu titik ya, baru satu titik lokasi yaitu di Desa Bone Baru. Mas Nawi, kemudian apa harapan dari para pemuda yang tergabung dalam Kopling ini ke depannya untuk terus bisa menjaga lingkungan mereka? Harapannya ini melakukan karena di kegiatan ini juga selain melestarikan lingkungan Kabupaten Banggai Laut, ini juga ada kegiatan Mas Nawi, kemudian apa harapan dari para pemuda yang tergabung dalam Kopling ini ke depannya untuk terus bisa menjaga lingkungan mereka? Harapannya karena di kegiatan ini juga selain melestarikan lingkungan mengakibat laut turunnya karang, ini juga ada kegiatan pemotongan edukasi yang mangrove, seperti masyarakat sekitar yang mengedukasi masyarakat tidak membuang sampah di laut, kemudian terhadap tidak melakukan kegiatan illegal fishing seperti pengembangan ikan yang terlibatan pemerintah daerah mengakibatkan hancurnya karang bersama, kemudian sama-sama menjaga kelestarian lingkungan. Harapannya di masyarakat sekitar ya laut dapat sadar demikian bahwa lingkungan. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari anggota Kopling Rizky B. Ngoning dan juga anggota Kopling bernama Alma Hidayah. Berikut liputannya untuk Anda. Pada saat peringatan Hari Laut Sedunia, Hari Lingkungan Sedunia, kami dari Kolaborasi Pemuda Pelestari Lingkungan atau disebut Kopling anggota Kopling itu mengadakan transplantasi karang dengan pada saat penanaman mangrove Hari Laut Sedunia. Kalau untuk kegiatan kami dari Kolaborasi bulan kami selalu mengadakan atau monitoring Kopling hasil yang kami tanam, itu mengadakan pun juga dengan transplantasi karang. Berapa lokasi di mana-mana saja di Banggai Laut penanaman untuk konservasi karang dan maupun mangrove ini? Karena untuk kegiatan ini baru setiap bulan kami selalu mengadakan atau melakukan kolaborasi monitoring. Kami memulai baru satu yang kami tanam dengan titik-titik atau site yang berapa lokasi di mana-mana saja di Banggai Laut untuk konservasi karang dan maupun mangrove ini? Edukasi itu karena berhubung tahun ini baru kami yang ada di Desa melaksanakan atau melakukan kolaborasi, jadi kami memulai baru satu tempat memperingati Hari Lingkungan dan Hari Laut Sedunia itu yang diadakan oleh teman-teman Kopling. Tapi dalam satu desa. Edukasi itu sendiri kami lakukan di edukasi wilayah titik itu kita ambil di wilayah juga kita edukasi kepada anak-anak yang ada di desa yang ada di Banggai. Nah jadi khususnya turun kegiatan bersama memperingati Hari Lingkungan dan teman-teman Kopling dan beberapa diadakan oleh teman-teman Kopling. Nah edukasi itu sendiri kami lakukan di wilayah titik itu kita ambil di wilayah Pasar Baru, Kelurahan Lompio yang ada di Banggai. Nah jadi kami itu turun ke sana bersama teman-teman Kopling dan beberapa dinas yang bersangkutan. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbekan atau apapun karena gini loh, kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak signifikan, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah
dan gitu ya. Ya, saya baca stroke yang tidak berdarah biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Di sini anak ini kita sebagai tersangka, tapi kalau di Korea, Kamboja itu ada beberapa. Ini kita bicara yang di luar kasus Komodo ya, dengan hujan shower, gitu ya. dimana terdapat batas jelas antara hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal terus ke anak ini bahaya itu Kak. sebagai Jadi tersangka begitu. mulai artinya terjadinya perlempekan. Ini kita bicara yang di luar kasus Komodo ya, dengan hujan shower, dimana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk berpuasa di 6 hari. Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal, penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena juga kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Di sini mungkin pikirnya tidak signifikan, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa stroke yang tidak berdarah dan gitu ya. Ya, saya baca stroke yang tidak berdarah biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Di sini anak ini pikirnya sebagai tersangka, tapi kalau di Korea atau Kamboja itu ada beberapa. Ini kita bicara yang di luar kasus Komodo ya, dengan hujan shower, dimana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal terus ke anak ini bahaya itu Kak. sebagai Jadi tersangka begitu. mulai artinya terjadinya perlempekan. Ini kita bicara yang di luar kasus Komodo ya, dengan hujan shower, dimana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage. kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk berpuasa di 6 hari menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Terima kasih Anda masih. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal bisa menjadi panah tradisional dengan nilai jual yang tinggi. Mahmud seringkali menggunakan kayu bekas bahan mebelnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya saudara. Di tangan Mahmud ide untuk memanfaatkan limbah kayu warga Jalan Bangun Sari, Desa Singkil, Kecamatan Balong, Ponorogo. Limbah kayu bisa menjadi panah tradisional dengan nilai jual yang tinggi. Mahmud seringkali menggunakan kayu bekas bahan mebelnya untuk memenuhi pesanan panah tradisional dari para pelanggan. Ide untuk memanfaatkan limbah kayu menjadi panah di tangan Mahmud Danuri 35 tahun warga Jalan Bangun Sari, Desa Singkil, Kecamatan Balong, Ponorogo, limbah kayu bisa menjadi panah tradisional dengan nilai jual yang tinggi. Mahmud seringkali menggunakan kayu bekas bahan mebelnya untuk memenuhi pesanan panah tradisional dari para pelanggannya. Di tangan Mahmud Danuri 35 tahun warga Jalan Bangun Sari, saat ada saudaranya yang Kecamatan Balong, Ponorogo, limbah kayu bisa menjadi panah tradisional dengan nilai jual yang tinggi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan seringkali menggunakan kayu bekas dari bahan Jatim untuk memenuhi ada Sofian Arif Chandra yang para pelanggannya tersambung sama kami. Ide untuk memanfaatkan limbah kayu menjadi panah tersebut datang saat ada saudaranya yang membeli satu set panah lengkap dengan anak panahnya dari Solo, Jawa Tengah. Alasan dan juga informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh memulai usaha kerajinan dari Tribun Jatim. Ada Sofian Arif Chandra yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Sofian. Melihat saudaranya ya, waktu itu saudaranya membawa satu set
panah. Sofian, bisa dijelaskan apa alasan dan juga apa yang latar belakangi Mahmud sendiri untuk memulai usaha kerajinan panah ini? Tersebut dengan lebih bagus dan alasan yang sendiri itu saat saudaranya membeli dengan harga melihat saudaranya ya, waktu itu saudaranya membawa dan dia yakin dengan panah kemampuannya bisa meniru itu dia anak tersebut dan serta bisa menirunya dengan harga yang lebih murah karena lebih bagus dan dengan harga yang bekerja sebagai saudaranya membeli dengan harga dia sekitar 350.000 dan dia yakin sebagai dengan kemampuannya bisa meniru saat melihat panah tersebut dan serta busurnya dia mulai membuat panah beserta busurnya sehari-hari bekerja sebagai ditunjukkan kepada saudara tersebut. Saudaranya menilai bahwa anak panah serta busurnya ini layak untuk jual. Saat melihat di YouTube dan internet, termasuk dia mulai membuat panah tanpa busurnya dan saat itu ditunjukkan kepada saudara tersebut, saudaranya anak panah menilai bahwa anaknya dengan busurnya ini layak untuk jual dan langsung itu serta banyak langsung menjualnya memesan kembali termasuk di grup WA dan kemudian Sofian, berapa untuk omset penjualan per bulannya dari usaha yang digeluti oleh Mahmud ini? Lengkap untuk omsetnya sendiri dengan harga sekitar 400 ribuan dan pada langsung ludes serta banyak yang menjual memesan kembali ke 20 sampai 30. Kemudian Sofian, berapa untuk omset penjualan per bulannya dari usaha yang digeluti oleh Mahmud ini? Sangat tinggi kerja sendiri pada waktu mengingat Mahmud hanya menggunakan dulu itu bekas limbah bisa menjual bisa sampai 2 kali sampai 30, namun karena memang panah beserta anak panah dimiliki oleh semua orang, jadi untuk keuntungannya sendiri sangat tidak komplit tinggi kerja karena mengingat untuk hanya menggunakan bekas dari limbah Jawa Timur banyak yang bisa sampai 2 kali lipat, namun karena memang dari Magetan dan Solo dimiliki oleh semua orang, jadi mengirim banyak keluar Pulau Jawa yaitu ke Irian Jaya tersebut. Untuk saat ini pelanggannya sendiri Mahmud sedang Jawa Timur melayani pesanan-pesanan lokal dari Magetan, Kabupaten Magetan dan Ponorogo Solo sendiri. Mahmud juga Sofian, apa keunggulan panah buatan dari Mahmud sendiri dibandingkan dengan panah-panah dari perajin-perajin lainnya? Untuk Mahmud sendiri mengatakan layani secara lokal mengukur berapa tinggi beban dari pemesan dan tangan dari pemesan karena hal tersebut. Sofian, apa keunggulan panah buatan dari Mahmud sendiri dibandingkan dengan panah-panah dari perajin-perajin lainnya? Satu persatu untuk Mahmud sendiri yang mengatakan Mahmud mencoba ini ada settingan tersendiri berapa tinggi beban dari pemesan serta rentang selera pengrajin karena hal tersebut. Ini banyak yang contoh ngaruh daya laju dari settingan dari Mahmud ini sehingga satu persatu tidak hanya sekali yang beberapa kali. Nah, untuk mencoba ini ada settingan tersendiri dari panah pengrajin panahnya kembali selera pengrajin panah. Sofian, kabarnya Mahmud ini yang saat ini menggeluti kerajinan panah tersebut sebelumnya adalah seorang guru. Bagaimana ia bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya sebagai guru dan memutuskan untuk menggeluti dunia mebel ini? Serta panahnya kembali. Ya, memang sebelumnya Sofian, kabarnya Mahmud ini yang saat ini menggeluti kerajinan panah tersebut sebelumnya adalah seorang guru. Bagaimana ia bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya sebagai guru dan memutuskan untuk menggeluti dunia mebel ini? Sehingga ya memang sebelumnya dia merasa tidak bisa lagi membantu dia mengajar karena menurutnya apalagi ini kurang juga mengajar aliyah memenuhi pesanan mebilnya belum lagi pesanan panahnya ini semakin ramai kerja. Untuk itu Mahmud dia merasa tidak bisa lagi membantu guru honorernya dan memutuskan untuk ini kurang menggeluti mengajar untuk panah ini memenuhi pesanan mebilnya belum lagi. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jatim Sofian Arifs atas laporan Anda, dan tadi Tribuners Sofian juga sudah menghimpun keterangan dari Mahmud Danuri, pengrajin limbah kayu. Berikut liputannya untuk Anda. Menggeluti dunia panah ini. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jatim Sofian Arifs atas laporan Anda, dan tadi Tribuner Sofian juga sudah menghimpun keterangan dari Mahmud Danuri, pengrajin limbah kayu. Berikut liputannya untuk Anda. Kerajinan panah. Untuk panahan saya mulai itu sudah tahun 2016 di Solo akhir, kemudian dia itu membawa satu set alat panahan, kemudian dicontohkan ke saya. Ini
Awalnya gimana Mas kok bisa menggeluti dunia kerajinan panah ini? Bisa, karena awalnya itu kan ada Mas Hadian itu kan mudah sekali, ya kan basic saya karena saya di sekolah di bawah kerajinan satu set dari alat satu, kemudian pas saya contohkan kali artinya dengan teman bisa Mas kayak saya karena saya buat ya langsung saya buat bisa karena kan banyak saya lihat itu kan mudah sekali basic saya karena saya di sekolah di seni kerajinan ada pandemi ya drastis bahkan nol, tapi pas sekali artinya dengan liku-likunya basic saya, tapi ini dan limbah-limbah akhir-akhir ini kan banyak mulai naik lagi Mas ya. Per bulan bisa menjual paling banyak dari mana nih Mas? Pandemi ya rata-rata drastis bahkan nol, tapi bulan kita kan pasar online jadi liku-likunya menyeluruh, tapi yang biasanya kalau beli yang akhir-akhir ini sudah mulai pesantren mulai naik lagi Mas ya. Paling banyak dari mana nih Mas? Pembeli rata-rata banyak. Kan kita kan pasar online. Kita beralih ke Sulawesi Utara, saudara. 27 hektar lahan tidur di Murbai X perusahaan Sutra Pimpim Desa Kema 1, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara akan menghasilkan sekitar 60 ton dalam bentuk jagung tongkol. Di lokasi itu, Korem 131 kita beralih ke Sulawesi Utara, saudara, untuk 27 hektar lahan tidur di Murbai X perusahaan Sutra Pimpim Desa Kema 1, kerjasama antara Korem Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara akan menghasilkan sekitar 60 ton tani dalam bentuk jagung tongkol. Di lokasi itu, Korem lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Ada Christian Wayangian yang saat ini sudah bersambung. Mari coba kelompok kerjasama antara Korem 131 Santiago, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan kelompok tani nelayan andalan atau KTNA. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Oleh jajaran TNI dan pemerintah yang saat ini sudah bersambung untuk ketahanan pangan di sana. Christian. Baik, sebanyak selamat malam rekan Firda dan 75 kg news dimanapun Anda berada dan Tribuners. Jagung. Christian, bisa Anda jelaskan apa yang dilakukan oleh jajaran TNI dan pemerintah serta KTNA untuk ketahanan pangan di sana? JH37 baik sebanyak ditanam di lahan seluas sekitar 275 kg benih di desa Kema 1 Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Benih jagung kebanyakan jenis hibrida JH37 kelompok ditanam di lahan andalan sekitar 27 hektar pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dengan tujuan untuk meningkatkan atau menjaga ketahanan pangan khususnya benih atau bibit jagung yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Dengan Firtani nelayan andalan. Christian, berapa banyak bibit jagung yang ditanam dan berapa besar lahan dan perkiraan jumlah hasil panennya total ada berapa? Meningkatkan atau jadi menurut Arli Dondo Kambe khususnya benih atau kelompok jagung yang ada di nelayan andalan Kabupaten Minahasa. Total ada 675. Christian, berapa banyak bibit jagung yang ditanam dan berapa besar lahan dan perkiraan jumlah hasil panennya total ada berapa? Bukan untuk jadi menurut Arli Dondo Kambe akan menjadi bibit dan menjadi benih untuk diberikan atau dipasarkan kepada total ada 675 yang ada di benih Minahasa Utara yang ditanam untuk tani yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Jadi dan jumlahnya menurut bukan untuk informasi panen melainkan sekitar 60 akan menjadi bibit dan menjadi benih dan untuk dijumlah berikan atau dipasarkan kepada petani yang ada di Kabupaten Minahasa Utara maupun bisa menghasilkan 60 ton dan jumlahnya menurut dan hasil tersebut bisa sekitar 60 ton dan data dari dari jumlah bisa menutupi setengah alokasi dalam kebutuhan benih jagung yang ada di Kabupaten Minahasa Utara dan Firda bisa menghasilkan 60 total ton. Ada bagaimana untuk tanggapan dari pemerintah dan TNI sendiri terkait program ketahanan pangan di sana seperti apa? Kabupaten Minahasa Utara. Jadi menurut Bupati Kabupaten Minahasa Utara, kebutuhan benih jagung Joneganda yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Pangdam Firda 13 Merdeka Majen total ada bagaimana untuk tanggapan dari pemerintah dan TNI sendiri terkait program ketahanan pangan di sana seperti apa? Dan pemerintah serta jadi menurut Bupati Kabupaten Minahasa Utara untuk Bapak Joneganda ketahanan pangan khususnya 13 Merdeka Majen TNI karena dari laporan dari program ini merupakan sinergitas di antara TNI, TNA dan pemerintah Minahasa Utara.
kelompok tani nelayan andalan Kabupaten Minahasa Utara kesulitan untuk memperoleh menjaga ketahanan pangan, sehingga khususnya lewat kolaborasi antara Jarum 131 karena dari laporan dari dan KTNA yang bernaung di bawah pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Utara, mereka program-program ini dan kesulitan diharapkan memperoleh bibit benih jagung program ini, sehingga bisa mengkolaborasi antara lainnya yang ada di Sulawesi Utara untuk melaksanakan upaya-upaya pemenuhan Kabupaten Minahasa Utara serta pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mendukung penuh. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Christian atas laporan Anda, dan tadi Tribuners Christian juga sudah menghimpun keterangan dari Maijen TNI Wanti Warani Mamahit Pangdam 13 Merdeka. Berikut liputannya untuk Anda. Peningkatan ketahanan pangan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Christian atas laporan Anda, dan tadi Tribuners Christian juga sudah menghimpun keterangan dari Maijen TNI Wanti Warani Mamahit Pangdam 13 Merdeka. Berikut liputannya untuk Anda. Di mana TNI akan juga KTNA kelompok tani disebarkan nelayan andalan, sehingga ini adalah hasilnya kita lihat ini sangat bagus, tinggal kita dilakukan oleh yang baik. Dan ini juga kan kabupaten mengajarkan TNI dan juga KTNA menempatkan lahan untuk kepentingan nelayan andalan masyarakat, sehingga apalagi saat ini hasilnya kita lihat ini sangat bagus, tinggal kita nanti mengharapkan inilah akan baik yang tidak terdampak juga kan itu, sehingga saya himbau juga pada seluruh masyarakat untuk mari orang Bakobong memanfaatkan lahan untuk kepentingan jagung ini dimanfaatkan, khususnya apalagi saat ini baik untuk pandemi COVID-19, maka bidang inilah akan manusia itu sendiri terdampak oleh pandemi itu, sehingga saya himbau juga pada seluruh masyarakat untuk menari orang Bakobong jadi rame-rame. Dan kita lihat tadi ada jagung ini dimanfaatkan pupuk organik banyak hal. Ini baik untuk ini pasti akan dimakan bagus hasilnya saya sendiri, karena juga ada juga tanah semakin ataupun pakan terjaga, kualitasnya. Kemudian dan kita lihat tadi ada hasilnya akan pupuk organik. Ini Wakil Ketua PWNU Lampung Muhammad Irfan Digeram atas tindakan Kemenak yang diduga memborong kamar hotel di Lampung. Itu lantaran aksi borong kamar hotel yang dilakukan oleh Kemenak Lampung bertepatan dengan pelaksanaan muktamar ke-34 NU di Lampung pada 23 hingga 25 Desember 2021 Wakil Ketua PWNU Lampung Muhammad Irfan Digeram Kementerian Agama Provinsi Lampung Juanda memborong kamar hotel di Lampung melakukan itu lantaran aksi borong kamar hotel yang dilakukan oleh Kemenak Lampung bertepatan dengan informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Kiki Adi Pratama yang saat ini sudah bersambung mendatang. Halo Kiki. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung Juanda Naim membantah disebut Kiki bisa dijelaskan soal sabotase soal tudingan sabotase lokasi pelaksanaan muktamar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Kiki Adi Pratama yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Kiki. Bapak Muhammad Irfandi merasa Kiki bisa Anda jelaskan soal sabotase, soal tudingan sabotase lokasi pelaksanaan muktamar NU terhadap Kanwil Kemenak Lampung ini seperti apa informasinya? Secara nasional. Jadi memang Wamenak Ketua PWNU oleh PWNU Bapak Muhammad Irfandi melakukan kegiatan merasa adanya indikasi dugaan bertepatan dengan pelaksanaan muktamar yang dilakukan oleh Kemenak, sehingga dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, jadi memang menurut mereka Kemenak, menurut PWNU Lampung itu justru melakukan mengacaukan ataupun yang menjadi sabotase di Lampung ya, bertepatan pelaksanaan muktamar NU 34 dengan sehingga dengan pelaksanaan kegiatan memborong hotel menurut mereka di Bandar Lampung dan Lampung Tengah. Itu justru saat ini memang mengacaukan isu tersebut masih menjadi sabotase karena memang belum pelaksanaan yang membenarkan baik dari Kemenak Lampung dengan saat dikonfirmasi oleh booking ataupun memborong hotel Lampung di Bandar Lampung dan Lampung Tengah. Begitu rekan. Saat ini tanggapan dari pihak Kanwil Kemenak sendiri terkait adanya tudingan tersebut. Masih pangsiur karena memang belum jadi memang yang membenarkan kebetulan dari Kemenak kami langsung mengkonfirmasi saat dikonfirmasi oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Bapak Juanda Naim. Kemudian beliau menegaskan tanggapan dari pihak Kanwil Kemenak sendiri terkait adanya tudingan tersebut ataupun jadi memang acara kebetulan waktu Kemenak kami yang memang ingin kepada kepala
pelaksanaan kegiatan Muktamar Agama di Provinsi Lampung, Lampung pada 23. Beliau menegaskan bahwa tidak ada mendatang. Namun memang dia membenarkan jika ataupun Kemenak dalam hal ini secara nasional akan melaksanakan yang memang ingin rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan Muktamar NU di pada Desember mendatang. Namun itu pun masih menjadi planning dan belum ada mendatang. Namun memang dia membenarkan jika hotel secara massal di dalam hal ini secara nasional akan melaksanakan Kiki, terkait lokasi pelaksanaan Muktamar NU sendiri seperti apa saat ini perkembangannya? Desember mendatang. Namun itu pun masih menjadi planning dan belum ada Muktamar NU direncanakan akan dilaksanakan dengan hotel secara massal di yakni di Pondok di Bandar Lampung, begitu rekan Firda. Kabupaten Lampung Tengah. Kiki, terkait lokasi pelaksanaan Muktamar NU sendiri seperti apa saat ini perkembangannya? Kemudian juga di Universitas Malahayati Lampung. Memang pelaksanaan memang untuk saat ini akan dilaksanakan ketiga tempat tersebut masih 3 tempat, yakni di Pondok baru saja pemetaan Kabupaten Lampung yang dilakukan oleh kemudian di Universitas Islam Negeri ataupun panitia pelaksana Muktamar di Universitas Malahayati Lampung. Sehingga memang saat ini keadaan lokasi atau ketiga tempat tersebut yang akan dilaksanakannya Muktamar itu masih baru saja pemetaan, masih belum ada hasil survei yang dilakukan oleh yang panitia PBNU khusus ataupun panitia pelaksana Muktamar dari Jakarta. Sehingga memang untuk saat ini keadaan lokasi ataupun tempat yang akan dilaksanakannya Muktamar itu masih belum ada perkembangan yang khusus seperti ada. Baik, Tribuners, kami mengalami sedikit gangguan sinyal dengan jurnalis kami dari Tribun Lampung, Kiki Adi Pratama, dan kami akan tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh jurnalis kami dari Wakil Ketua PWNU Lampung, Muhammad Irfandi. Berikut liputannya untuk Anda. Pertanyaan saya cuma satu. Baik, Tribuners, kami mengalami sedikit gangguan sinyal dengan jurnalis kami dari Tribun Lampung, Kiki Adi Pratama, dan kami akan tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh jurnalis kami dari Wakil Ketua PWNU Lampung, Muhammad Irfandi. Berikut liputannya untuk Anda. Tanggal 22 sampai 20. Pertanyaan saya cuma satu, tepatan dengan ada apa negara mengindikasikan melakukan sabotase terhadap kegiatan ini. Pertanyaan kedua, kegiatan apa sebesar sehingga agama mereka melakukan tingkat hotel besar-besaran cuma 22 sampai 20 dan bukan cuma sebentar Lampung, yang di Lampung tanggal pun sama kegiatan Muktamar BBC ini pertanyaan saya di tanggal 23 dipesan. Pertanyaan kedua, bersamaan dengan kegiatan apa sebesar itu? Ini ada apa? Pertanyaan kedua, yang sehingga melakukan booking hotel besar-besaran mempermalukan kita selaku dan bukan cuma sebentar Lampung, di Lampung Tengah pun sama. Hotel BBC di tanggal 23 dipesan. Mereka melaksanakan dengan waktu yang kegiatan. Ini ada apa? Tanpa ada konfirmasi. Yang ketiga, patut dipertanyakan. Sehingga mempermalukan kita sebagai polisi bandara di Lampung itu untuk mengusut tuntas pengurus NU, mengusut tuntas persoalan provinsi Lampung. Tidak boleh ada monopoli. Mereka melakukan apalagi dilakukan oleh lembaga negara tanpa ada, tidak boleh ada monopoli. Konfirmasi untuk kegiatan Muktamar dipertanyakan. Yang kedua, saya juga memohon. Saya berharap polisi bandara di lototin anggaran dari mana tuntas persoalan ini banyak. Sumbernya dari mana? Mengusut tuntas persoalan ini. Dan mereka sudah bayar penuh. Dan kita sudah melakukan investigasi oleh semua hotel di Bandar Lampung. Tidak boleh ada monopoli untuk kegiatan Muktamar. Terungkap komitmen via yang kedua, saya juga memohon KPK untuk dibayarkan Gubernur DKI Jakarta anggaran dari mana ini? Dari hasil pinjaman bank. Sumbernya dari mana? Oleh Wakil Ketua dan mereka sudah bayar penuh DKI Jakarta. Dan kita sudah melakukan investigasi di semua hotel di Bandar Lampung. Utang untuk membayar formula ini terungkap komitmen via atau uang komitmen penyelenggaraan formula ini ternyata dibayarkan Gubernur DKI Jakarta yang diterbitkan Anies dari hasil pinjaman bank. Agustus hal ini diungkapkan oleh Wakil. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Jakarta. Anggara Wicitra Jakarta, ada Dionisius Arya yang saat ini sudah membayar formula ini terungkap dari surat kuasa 747/072. Dion bisa dijelaskan yang diterbitkan Anies pada 21 Agustus 2019 berhutang ke bank tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Ada Dionisius Arya yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Dion. Halo rekan Firda. Dion bisa dijelaskan bagaimana kronologi Pemprov DKI Jakarta ini berhutang
berhutang ke bank tersebut. Dalam surat itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, polemik soal hutang Ahmad Firdaus diberikan kekuasaan surat kuasa mengajukan pinjaman sebesar 180 miliar yang diterbitkan Gubernur DKI Jakarta juta pound sterling kepada Bank DKI 2019 lalu. Anggaran ini dalam suratan untuk membayar Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta untuk termin pertama yang harus sudah segera dibayarkan. Untuk mengajukan pinjaman miliar itu dipinjam sehari miliar surat kuasa diterbitkan dengan 10 oleh Gubernur DKI Jakarta Bank DKI Baswedan. Selain anggaran ini digunakan untuk membayar komitmen terungkap Formula E ternyata termin pertama yang mengeluarkan instruksi Gubernur uang ratusan miliar itu 7 tahun 2019 sehari setelah surat kuasa diterbitkan menyerahkan oleh Gubernur DKI Jakarta kepada Dinas Pemuda dan Olahraga. Selain itu juga soal pembayaran komitmen fee ini, dan dari surat ini bahwa ternyata Gubernur Anies Baswedan mengeluarkan Dinas Pemuda dan Olahraga Gubernur atau Ingup nomor 77 tahun 2019 yang menyerahkan komitmen penyelenggaraan Formula yang seharusnya Dinas Pemuda dan Olahraga dibayarkan juga soal pembayaran komitmen fee ini. Dion, apakah pembayaran Formula E yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta ini sudah sesuai dengan prosedur? Olahraga tidak diinstruksikan jadi dari keterangan dari Kepala untuk melakukan Dinas Pemuda dan Olahraga Ahmad Firdaus yang seharusnya bahwa uang Formula E ini sudah tersebut. Begitu Firda. Pembayaran mekanisme pembayarannya Dion, apakah pembayaran Formula E yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta ini sudah sesuai dengan prosedur? Yang dibayarkan ini juga telah mendapat persetujuan dari keterangan dari Kepala DKI Dinas Pemuda dan Olahraga Ahmad Selain itu juga ia mengatakan bahwa Kadispora memastikan bahwa utang tersebut pembayaran mekanisme pembayarannya sudah dilunasi dengan prosedur Desember 2019 besarnya atau nominal uang yang dibayarkan ini. Kemudian bagaimana tanggapan dari DPRD DKI Jakarta sendiri dengan adanya temuan Pemprov DKI Jakarta yang ternyata berhutang ke bank tersebut? Bahwa utang wakil ketua komisi dilunasi sudah dilunasi sejak Desember 2019. Politisi PSI juga sangat menyayangkan keputusan. Kemudian bagaimana tanggapan dari DPRD DKI Jakarta sendiri dengan adanya temuan Pemprov DKI Jakarta yang ternyata berhutang ke bank tersebut? Juga membatalkan wakil ketua komisi dana pembebasan untuk dia juga normalisasi politisi PSI juga sangat menyayangkan keputusan Anggara menyayangkannya karena meminjam uang ratusan daripada pada Bank DKI ini karena di sisi lain banjir di DKI Jakarta begitu Anies juga membatalkan. Dion, bagaimana kemudian tanggapan dari Dispora DKI Jakarta terkait hal ini? Sungai Ciliwung. Seperti yang tadi saya bilang, Anggara menyayangkannya karena saat ini sudah memastikan daripada piutang tersebut sudah dibayarkan banjir di DKI Jakarta. Begitu pada akhir 2019. Dion, bagaimana kemudian tanggapan dari Dispora DKI Jakarta terkait hal ini? APBD. Begitu Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jakarta, Dionysius atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tersebut sudah dibayarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Sebanyak 336 peserta yang lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2021 di Kabupaten Baritokuala menjalani tes urin. Pelaksanaan tes berlangsung di kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Baritokuala. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Sebanyak 336 peserta yang disampaikan Kepala BNNK Baritokuala dengan perjanjian kerja atau P3K. Pelaksanaan tes ini di Kabupaten Baritokuala terlebih dahulu dengan Pemkat. Pelaksanaan tes sudah di kantor Badan Narkotika Nasional. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Banjarmasin Post. Ada Tabri disampaikan Kepala BNNK Baritokuala AKBP Agus Sujanarko. Pelaksanaan tes ini sudah dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Pemkat Batola dan sudah dilaksanakan ini. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Banjarmasin Post. Ada Tabri yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Tabri. Yang telah lulus seleksi mengikuti halo Firda tes urin. Tabri bisa Anda jelaskan apa sebenarnya urgensi dari tes urin yang dilaksanakan ini? Baritokuala. Seperti yang disampaikan tadi, bagian daripada hari ini ada pemerintah sebanyak 336 atau peserta P3K yang telah lulus seleksi mengikuti yakni tes urin menyatakan mereka bebas dengan BNNK penyalahgunaan Kabupaten Baritokuala adiktif lainnya. Urgensinya sendiri di samping itu ini bagian daripada keseriusan pemerintah pegawai yang menjaring sendiri nantinya bakalan menjadi panutan bagi pegawai pelajar nih karena dia sebagai guru menyatakan mereka bebas dengan seperti itu penyalahgunaan narkoba. Kemudian Tabri, apa langkah yang diambil oleh pemerintah di sana jika nantinya ada peserta yang positif menggunakan narkotika? Pegawai yang diseleksi ini sendiri nantinya bakalan mereka yang panutan bagi terdeteksi atau pelajar tes urinnya sebagai guru atau tenaga menggunakan narkoba seperti itu.
Jadi kemudian Tabri, apa beberapa langkah kemungkinan. diambil Yang oleh pertama, pemerintah di sana jika jika nantinya ada peserta dari yang 4 positif parameter menggunakan yang narkotika? digunakan itu dianggap mengenai mereka yang seperti penggunaan sabu, kemudian hasil tes urinnya positif ganja menggunakan narkoba, tidak diterima. Ada beberapa kemungkinan. Kemudian yang pertama, lebih jauh lagi opsi keduanya, dari 4 parameter yang digunakan itu cross check lebih jauh mengenai fatal seperti penggunaan sabu, kemudian inek dinyatakan positif, ganja, mereka bisa sebagai contoh mereka tidak diterima obat-obatan misalnya. Kemudian akan di cross check lebih jauh lagi opsi keduanya, apakah ada memiliki WNK juga atau konsumsi obat lebih jauh kepentingan kesehatannya. Jadi ini sebagai pertimbangan peserta juga yang seperti itu dinyatakan positif. Tabri, bagaimana kemudian tanggapan peserta yang ikut dalam rangkaian tes kali ini? Obat-obatan misalnya akan di cross check lebih jauh peserta yang mengikuti tes ada memiliki cukup baik mereka menyambut konsumsi obat tertentu untuk kepentingan kesehatannya. Jadi ini sebagai tahun ini penjaringan P3K ini berlangsung cepat. Tabri, bagaimana kemudian tanggapan peserta yang ikut dalam rangkaian tes kali ini? Yang mana mengenai tanggapan peserta yang urin ini sendiri merupakan cukup baik daripada penyambutan setelah mereka dinyatakan lulus tes. Karena kemudian untuk tahun mengenai penjaringan P3K ini anti narkoba ini sendiri mereka menilai ini adalah hal yang secara teknis wajar. Yang mana sebagai tenaga pendidik mereka sebagai contoh bagi urin ini sendiri merupakan pengajar daripada pemberkasan setelah mereka dinyatakan lulus tes yang direkrut pemerintah. Kemudian mengenai tes baik Tribuners, tadi narkoba ini sendiri mereka menilai ini adalah hal yang tes bernama Mawaria dan juga KBP Agus Wijanarko Kepala BNNK Barito Kuala. Berikut liputannya untuk Anda. Pengajar ataupun layak sebagai pegawai yang direkrut pemerintah seperti itu. Baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari peserta tes bernama Mawaria dan juga KBP Agus Wijanarko Kepala BNNK Barito Kuala. Berikut liputannya untuk Anda. INEX wajib atau MDSA dan Zenit dalam 6 parameter dilarang. Nggak boleh gugur udah yang tidak boleh ya boleh gugur. Pesertanya akan kami panggil, akan kami narkotika jenis sabu, screening jenis ganja, narkotika jenis bla kita yang apa INEX atau MDMA dan Zenit memakai obat misalnya obat anti flu, obat batuk, obat nyeri tulang, nyeri itu nggak apa-apa, namanya nggak masalah. Screening kami tanya. Sempat was-was kemarin Bu, lama nggak dipanggil setelah pengumuman Bu. Tapi kalau yang positif, dia memakai obat, misalnya obat anti flu, obat batuk, obat nyeri tulang, nyeri itu nggak apa-apa. Kalau yang ini alhamdulillah. Sempat was-was kemarin Bu, lama nggak dipanggil setelah pengumuman Bu. Tapi bersyukurnya tuh di situ. Tapi kecewanya kemarin di tahun 2000 daripada 19 tahun kemarin kan perkawanan P3K menaikkan 2 tahun. Kalau ini alhamdulillah ada berapa bulan hasil sekitar ini sudah berkasan. Nah, tapi bersyukurnya tuh di situ. Tapi kecewanya kemarin di tahun 2000 perjuangan kawan yang itu yang tes P3K yang pertama. Berarti dengan awal tes narkoba ini semoga cepat berharap dapat SK Bu. Makanya bersyukur sekitar 43. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firana, wakil yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firana, wakil yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.